Selamat datang yang baru aja join. Minta tolong untuk di-mute dulu ya, karena nanti akan ada waktunya. Saya akan unmute 3 peserta yang akan terpilih untuk bertanya langsung, berinteraksi langsung dengan salah satu speaker kita, yaitu Dr. Sandi. Jadi untuk sekarang, mohon di-mute dulu. Jujur aja saya juga gimana ya? Bisa tak, Pi? Mudah kan? Oke, aku udah dapat informasi bahwa 3 speaker kita hari ini sudah join. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, selamat datang di webinar bersama Hainim dan Majalah Sang Buah Hati dengan tema persiapan hamil dan di masa pandemi. Yang mungkin baru bergabung, tolong di-mute dulu ya, karena nanti dari tim kami akan meng-unmute untuk 3 penanya yang terpilih oleh saya untuk bertanya langsung dan berinteraksi langsung dengan Dr. Sandi. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau membicarakan dulu sekilas tentang rundown kita hari ini. Ada apa aja sih hari ini di dalam webinar kita sore hari ini, tanggal 14 Agustus 2020, jam 3 sore. Oke, jadi nanti webinar bersama Hainim dan Majalah Sang Buah Hati mengenai persiapan hamil dan melahirkan di masa pandemi. Nanti akan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Sandi Prasetyo, spesialis OBGYN, dan juga nanti ada kakak atau Mbak Flora Ardela, atau saya biasanya nyebutnya Mbak Rara. Lalu juga ada Pak Yusar, Sabda Direkturnya Hainim. Mungkin saya infokan juga nanti bahwa di akhir acara nanti juga akan ada door prize menarik untuk para peserta yang sudah hadir, khusus dari Hainim, yaitu nanti ada 5 cooler bag dari Natural Mom, 1 set breast pump Hainim 7A, dan juga nanti juga voucher Rara Ismam di infografi masing-masing senilai Rp300.000. Jadi saya minta banget kepada semua peserta webinar hari ini, jangan leave sampai acara benar-benar selesai. Karena nanti untuk 3 hadiah utama di door prize kita, nanti akan ada sistemnya, peserta harus mengancungkan tangan raise hand via chat atau mengatakan kata saya. Apabila tidak, nanti akan dianggap hangus, lalu kita akan mengundi ulang. Oke, untuk next-nya, saya juga mau berbicara sebentar tentang nih, kalau mungkin dilihat kanan kiri saya nih ada box-box. Apa sih nih? Ini sekilas tentang produk Hainim di sebelah kanan saya. Mungkin ada beberapa mom yang sudah tahu apa sih Hainim. Hainim itu Hainim Smart Care. Hainim sendiri merupakan brand yang terpercaya asal Korea. Di Indonesia sendiri sudah ada 3 produk Hainim yang berkembang. Jadi yang pertama itu Hainim UV Sterilizer yang merupakan mesin untuk mensterilisasikan berbagai benda dengan teknologi sinar UV. Ini saya pernah nyoba sendiri. Saya pakai yang ini nih kebetulan. Ini kayak biasanya tuh kalau misalnya kita agak khawatir ya dengan mainan-mainan anak-anak kita yang mungkin terjatuh atau apa, tinggal masukin aja. Itu bisa langsung steril. Dan berdasarkan penelitian terakhir, Hainim UV Sterilizer ini juga efektif membunuh coronavirus.
Dan yang kedua, breast pump. Breast pump ini mungkin sudah pernah mendengar juga pastinya breast pump Hainim, dan khusus hari ini ada spesial 1 unit breast pump, 1 set breast pump Hainim seri 7A yang dijadikan door prize. Jadi makanya jangan kemana-mana untuk para peserta webinar hari ini, karena menyesal banget kalau nanti ternyata namanya terpilih, nggak hadir, hangus, aduh sayang sekali ya. Lalu juga yang ketiga, dari semua jenis breast pump dari Hainim ini tergolong hospital grade dan mampu merangsang LDL. Yang ketiga itu adalah baby care. Hainim baby care itu yang dengan baik ringan di dunia, bisa digunakan sejak anak lahir sampai usia 3 tahun. Semoga suara saya terdengar jelas ya, semuanya. Dan juga, halo Mbak Rara, saya sudah melihat Mbak Rara dengannya aura, keren banget sih Mbak. Oke, mungkin tanpa berlama lagi, saya mau mengundang narasumber saya juga. Tadi kan saya sudah men-say hi Mbak Rara, lalu juga saya mau say hi, halo Dr. Sandi, mungkin bisa. Halo Mbak. Halo. Dengar ya? Halo Mbak, selamat siang. Halo siang. Yes. Sudah siap ya? Selamat siang semuanya. Untuk sharing. Oke. Ya, kita ngobrol-ngobrol sudah ya. hadir. Lalu yang ketiga, Marketing Director Hainim, Bapak Yusar Saputra. Halo Pak Yusar, Halo. sudah hadir Pak Yusar? Halo, sudah hadir juga. Oke, berarti ini udah komplit semua 3 pembicara epic kita hari ini. Jadi berlama-lama lagi. Oke, Mam, keluarkan buku catatan atau kertas mungkin buat nyoret-nyoret. Karena sebentar lagi akan sesi sharingnya Dr. Sandi Prasetyo. Mungkin sebelum Dr. Sandi juga sharing ilmunya, saya mau perkenalkan sedikit Dr. Sandi. Dr. Sandi, halo, selamat sore Dokter. Halo, selamat sore Mbak, ya. Apa kabar? Oke, mungkin sambil nanya-nanya aja deh langsung ke Dr. Sandi. Dr. Sandi sendiri sekarang praktek di rumah sakit mana aja nih dok? Iya, saya di Jakarta. Saya ada di Brawijaya di Antasari ya, Brawijaya. Kemudian ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica, benar. Sama kalau tahu ada klinik di Bintaro BWCC yang lumayan ramai juga. Iya tuh pernah dengar tuh. Jadi untuk Ya. Dokter sendiri lulusan dari Universitas Indonesia ya dok ya? Benar, saya dari UI di Jakarta. Oke, sip. Jadi ini pasti terjamin banget nih ilmunya para mami. Oke, langsung aja saya berikan waktu dan tempat kepada Dr. Sandi Prasetyo. Dipersilakan dok. Halo dok. Iya, silakan. Ya, silakan dok. Oke, mungkin untuk udah ada ya? Oke, udah ada. Mungkin untuk host dari tim Hainim boleh di-share screen. Oke. Udah? Oke, udah. Kelihatan ya? Saya juga kelihatan ya? Di saya belum kelihatan ya? Sudah. Oke deh. Bisa saya mulai, Mbak? Silakan. Silakan, Dr. Sandi. Oke, jadi selamat siang, moms dimanapun berada, teman-teman majalah Sang Buah Hati, tim dari Hainim, semuanya terima kasih. Kesempatan siang ini saya senang banget nih, siang-siang kita mudah-mudahan nggak ngantuk ya, habis jam berapa nih? Habis makan siang ya, udah pada kenyang nih. Jam 3, habis makan siang, menjelang istirahat nanti sore, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Sore ini kita akan ngobrol tentang gimana sih sebetulnya menghadapi akhir kehamilan dan persalinan di masa pandemik saat ini. Gitu ya. Jadi memang boleh lanjut slide. Saya bilang indahnya, kenapa? Karena kalau kita hamil, gitu saya selalu sama pasien saya, harus happy. Jadi bukan kondisi yang jadi bikin kita tertekan gitu ya, tapi justru malah harusnya happy. Nah, makanya saya kasih judul indahnya. Kenapa indah? Karena ada banyak hal yang kita harus ikut beradaptasi dengan kondisi pandemik saat ini. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya ya. Okay, next. Gambar saya keluar ya? Soalnya di sini nggak kelihatannya, cuma slide dong. Keluar ya? Aman ya? Oke, untuk next slide. Oke. Ya, slide. Oke, kita lanjut ya. Yes, jadi sebetulnya kehamilan itu sudah barang tentu lah umumnya pada seluruh pasangan merasakan bahwa ini adalah peristiwa yang sangat dinanti-nantikan. Kenapa saya bilang dinantikan? Mungkin ada yang sudah menunggu sampai 2 tahun, 3 tahun,
4 tahun, bahkan saya punya pasiennya sudah sampai 12 tahun lah, itu sih usianya sudah 42, si bapak juga udah cukup usianya gitu. Di akhir usia reproduktifnya datang dengan ke saya dengan test pack yang positif. Jadi itu adalah kebahagiaan pasti. Kenapa bahagia? Karena peran langsung dinantikan untuk si ibu baru sebagai ibu, si suami peran baru sebagai ayah ya, yang nanti akan diharapkan datang anggota baru ke keluarganya gitu ya. Jadi merupakan suatu kebahagiaan dinanti karena akan hadir tuh kebahagiaan baru, harapan baru. Jadi kehamilan itu sebenarnya kita nantikan bareng-bareng tuh ya, apalagi untuk pasangan yang udah lama menunggu. Oke, next slide. Boleh? Belum keluar ya? Next slide-nya. Ada slide-nya? Belum keluar ya? Ya, saya juga belum keluar nih, Dok. Tunggu ya. Belum Belum keluar. keluar ya? Ya. Oke, kita tunggu nggak apa-apa ya. Nah, ini kelihatannya udah agak mau keluar nih. Oke. Oh, Ya. yes. Nah, kemudian pasti karena itu merupakan kehamilan merupakan sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kita berharap bahwa kehamilannya bisa optimal. Optimal untuk si ibu dalam menjalani kehamilan dan juga tentunya untuk si kecil yang akan lahir. Jadi akan lahir bayi yang optimal, bayi yang sehat. Nah, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini lumayan saya garis bawah nih. Kenapa? Karena kehamilan itu sebetulnya sifatnya sangat dinamis. Jadi perubahan yang jadi bisa sewaktu-waktu gitu ya. Cuman memang kehamilan itu sebetulnya bisa kita ukur. Jadi kan nggak mungkin nih hamil aspek sekarang kemudian atau kita nggak tahu nih kapan sih sebenarnya lahiran yang bisa diukur gitu ya. Jadi kehamilan sesuatu yang bisa diukur. Jadi kalau sekarang misalnya tes pack saya alhamdulillah positif, 9 bulan lagi saya akan proses lahiran nih, gitu. Jadi kita udah tahu nih, endingnya akan lahir di kira-kira bulan apa. Walaupun perubahan di tengah-tengah trimester 1, trimester 2, sampai hamilan di trimester 3 itu bisa sangat dinamis, gitu ya. Perubahan yang dinamis ini nanti akan kita persiapkan, karena dia sesuatu yang bisa kita, next slide. Slide berikutnya. Yes. Nah, karena dia sesuatu yang bisa kita ukur, maka kita bisa melakukan persiapan, gitu ya. Persiapan yang sifatnya bisa sangat matang. Persiapan menghadapi persalinan itu, saya selalu bicara nih. Gimana? Ada suara? Jelas ya? Oke, enggak, tadi mungkin ada Mami yang baru aja join. Sekali lagi boleh ya di-mute, jadi biar kita bisa fokus ke slide Dr. Sandi. Thank you, Mami semuanya. Selamat datang juga. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya bilang tuh kehamilan itu memang sangat dinamis. Perubahan bisa sangat terjadi sewaktu-waktu gitu ya. Tapi karena dia terukur, sesuatu yang terukur, kita tahu kapan tuh akan berakhirnya, kapan akan selesainya. Maka kita bisa melakukan persiapan yang matang. Nah, ketika saya bicara, ketika ada pasien bertanya pada saya, apa sih sebetulnya yang perlu kita siapkan menghadapi persalinan? Jadi saya selalu bagi jadi 4 nih. Yang pertama persiapan fisik, ya. Persiapan fisik tentu aja tuh kapan kita melakukan persiapan fisik. Ketika kita kontrol kehamilan, ibu datang ke dokter, kemudian diperiksa, ditensi, dicek tensinya gimana, ada tensi yang tinggi atau enggak, atau ada berat badan, kenaikan berat badannya bagaimana, sesuai nggak dengan berat badan yang diharapkan kenaikannya. Fisiknya, klinisnya gimana, ada keluhan atau enggak. Nah, semua yang dilakukan ketika kontrol kehamilan, ketika ibu berkeluh kesah kepada dokternya, itu adalah salah satu bagian dari persiapan fisik. Ditambah lagi misalnya ibu makannya bagus, kecukupan nutrisinya harus baik,
kemudian olahraga untuk jaga kebugaran, ya itu adalah seluruh kegiatan, seluruh hal yang dilakukan dalam hal persiapan fisik gitu. Yang kedua, persiapan mental. Persiapan mental itu bukan cuman, oh nanti aja kita mau, nanti aja deh gimana saat proses lahiran gitu, persiapan mental. Enggak. Justru ketika jauh-jauh hari, ibu ketika awal-awal kehamilan, ibu mulai banyak baca, banyak bertanya kepada teman-teman, kemudian diskusi dengan dokternya ketika setiap kali kontrol, ibu akan dapat banyak ilmu. Ilmu yang sifatnya lurus gitu ya, bukan hoax gitu ya, bukan informasi yang melenceng gitu. Jadi ibu makin tahu, oh ternyata kehamilan itu begini. Proses persalinan nanti yang akan saya hadapi juga, oh begitu toh, gitu. Jadi secara mental, ibu sudah lebih siap untuk menghadapi momen tersebut, gitu. Ya, jadi persiapan mental itu bukan cuman ketika ibu ngelahiran aja, dia hamil 1, hamil 2, enggak. Justru ketika ibu dari awal kehamilan, banyak membaca, banyak tahu, banyak ilmu, itu adalah bagian dari persiapan mental menghadapi hari persalinan. Kemudian yang ketiga, persiapan finansial. Nah, ini udah pasti nih, apalagi bapak-bapaknya nih, harusnya udah paling jago nih untuk persiapan finansial. Kenapa persiapan finansial perlu dipikirkan? Karena yang tadi saya bilang, kehamilan walaupun sifatnya sangat dinamis, tapi dia bisa terukur. Kita tahu kapan kehamilannya akan kira-kira selesai. Sehingga ada kurun waktu tuh. Si bapak bisa mulai nabung, si ibu juga bisa mulai diatur-atur tuh cash flow keuangan rumah tangga. Ibu dan bapak bisa mulai memilih nih, oh kira-kira ketika saya bersalin nanti saya akan bersalin di tempat yang mana, tempat yang A, B, C, atau klinik yang A, B, C gitu, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan finansial masing-masing. Beli barang-barang juga harus difikirkan untuk si bayi. Jadi kesiapan finansial itu harus bisa dipikirkan. Nggak tiba-tiba udah ntar aja lah dipikirinnya nyari uangnya pas udah deket-deket lahiran gitu. Nanti malah stres. Ketika stres, secara mental yang tadi udah disiapkan, jadi ketika mentalnya terganggu, fisiknya juga yang tadi udah kita persiapkan, jadinya malah nggak siap, jadi sakit gitu ya. Jadi semua ini saling berkesinambungan, saling berhubungan ya. Jadi persiapan yang harus bisa diukur jauh-jauh hari. Nah, yang paling penting ini yang keempat nih. Ini mungkin yang nggak pernah kita pikirkan. Namanya persiapan terkait dengan bala bantuan. Bala bantuan di sini yang saya maksud adalah bala bantuan dari misalnya di rumah ada tetangga, ibu dikasih tahu tuh tetangganya, oh Mbak atau siapa yang di sekitar situ nanti ketika saya lahiran, tolong ya kalau misalnya si keluar rumah gitu, misalnya saya mulus-mulus, rencana kami persalinan di rumah sakit ini loh gitu, dengan dokter ini loh. Jadi si tetangga atau siapapun nanti keluarga yang tahu ketika kondisi persalinan muncul dan ibunya mungkin nggak bisa ngasih tahu karena saking paniknya atau saking bisa mules-mules, bala bantuan itu udah tahu nih, nanti ibu akan bersalin di mana, nanti akan dibantu, nomor telepon rumah sakitnya berapa, dan seterusnya. Gitu. Plus nanti bisa bantuin bawa barang-barang, misalnya koper emergency yang nanti akan saya cerita. Jadi keempat ini tadi, fisik harus siap, mentalnya harus baik, kesiapan finansial udah pasti harus siap, dan yang terakhir adalah harus bisa menginformasikan ke bala bantuan yang ada di sekitar moms berada, gitu ya. Next slide. Slide berikutnya. Oke. Nah, ini saya bicara tentang koper persalinan. Mungkin ibu dan bapak dimanapun berada dalam menghadapi persalinan udah tahu tuh, apa sih yang dimaksud dengan emergency case gitu ya. Koper persalinan yang harus disiapkan. Ketika nanti terjadi persalinan, ibu dan bapak mungkin nggak tahu tuh, itu bisa terjadi siang hari, bisa tengah malam, bisa subuh gitu. Nah, ketika itu terjadi, nanti malah panik kalau nggak ada yang dipersiapkan. Nah, menurut saya ini hal kecil, tapi penting lah. Penting supaya apa? Ketika ibu berangkat, tinggal ambil aja gitu. Jadi siapkan dalam satu koper yang ada isinya untuk perlengkapan untuk ibu, untuk si kecil gitu ya, at least 2, ibu dan si kecil, untuk 1 malam lah. Nanti kalau kurang-kurang ya gampang, ntar bapak bisa tinggal ambil di rumah misalnya. Tapi at least ketika terjadi persalinan atau terjadi kondisi yang emergency, si ibu bisa langsung minta tolong untuk dibawakan si kopernya, yang udah tahu nih tempatnya di sana misalnya. Jadi nanti si bala bantuan tadi juga udah dikasih tahu, nanti kalau saya mau bersalin, tolong ya di situ ada koper saya, di situ udah saya siapkan, nanti minta tolong dibawa. Dan sifatnya ringkas, nggak usah bawa barang-barang sampai untuk 3-4 hari, nanti malah kebanyakan. Ya, koper persalinan menurut saya itu sesuatu yang sangat penting.
ya, bagian dari persiapannya. Slide. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya sering kali saya dapat hampir setiap hari, baik pada kehamilan yang baru pertama kali atau ibu yang sudah mungkin hamil udah kedua, hamil ketiga, hamil keempat gitu. Tapi lupa, dulu waktu saya bersalin itu gimana sih, kontraksi itu apa dan gimana. Jadi untuk moms dimanapun berada yang saat ini sedang hamil, mungkin bertanya-tanya atau sudah bertanya kepada dokternya. Jadi informasi terhadap kontraksi ini harus sudah tahu. Sebetulnya kontraksi itu apa sih? Kontraksi untuk baru pertama kali hamil mungkin bingung, sakitnya gimana sih dok? Gitu ya, apa bedanya sama dengan mules karena membuang air misalnya gitu. Jadi prinsipnya ketika persalinan terkait dengan persalinan, kontraksi terkait dengan persalinan, itu bentuknya atau sifatnya reguler, teratur. Jadi setiap 10 menit ada lagi, ada lagi, ada lagi. Bahkan ketika persalinannya makin maju, pembukaannya makin lebar, kepalanya makin turun, maka kontraksinya akan makin sering. Yang tadinya 1 kali per 10 menit, kemudian bertambah. Bisa sampai 2 kali per 10 menit, bisa sampai dengan 4 kali per 10 menit. Jadi regularitasnya, keteraturannya semakin teratur dan semakin frekuensi makin sering. Nah, itu adalah kontraksi yang kita bilang kontraksi dalam kondisi persalinan. Ya, jadi ketika ibu ada kontraksi, jangan ragu, jangan sungkan, hubungi dokternya, hubungi atau kalau susah dihubungi atau misalnya ibu sangat ragu-ragu, bingung gitu ya, langsung aja datang ke tempat ibu berencana bersalin. Jangan sampai ntar didiemin, taunya di rumah itu ternyata kontraksi persalinan, kan kasihan. Oke, jadi kira-kira kontraksi itu seperti itu ya. Next slide. Nah, ini nih. Ini adalah materi yang akan kita, mungkin nanti setelah ini ada sesi tanya-jawab atau ada pembahasan khusus ya. Sesuai dengan tema kita, persalinan new normal. Kondisi pandemik saat ini, kita harus bisa beradaptasi di segala aspek. Dari mulai pekerjaan, dari mulai aktivitas, sampai dengan ketika ibu hamil dalam kondisi pandemik. Kita akan menghadapi persalinan new normal. Akan banyak persiapan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan mungkin, bukan hanya tidak pernah dilakukan ya, tapi tidak pernah terpikirkan gitu ya, akan menghadapinya. Nah, tujuannya apa? Nanti akan saya jelaskan persiapannya apa aja mungkin akan berbeda gitu ya. Tapi tujuannya semua ini prioritasnya adalah untuk kebutuhan dan keamanan ibu dan bayi. Gitu. Ibunya aman saat bersalin, yang utama adalah kondisi bayinya lahir aman. Ya, jangan sampai nanti baru lahir langsung terinfeksi. Nah, persalinan normal ini apa aja yang kira-kira berbeda dengan kondisi sebelumnya? Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, next slide. Nah, ini dia. Mungkin ibu dimanapun berada mulai sedikit familiar ya dengan istilah-istilah berikut. Yang pertama ada rapid test, swab test, PCR test gitu. Seringkali tertukar gitu, seringkali tertukar. Nah, perbedaannya sebetulnya apa sih? Jadi gini. Jadi ini adalah 2 metode untuk menunjang penegakan diagnosis terhadap suatu penyakit. Sekarang kita bicara tentang COVID, pandemi COVID. Nah, rapid test itu yang berbeda dengan swab atau PCR test itu apa? Sebenarnya rapid test itu untuk screening yang sifatnya umum, untuk apa ya, penapisan gitu ya. Rapid test ada 2, ada rapid test yang antibody dan ada rapid test yang antigen. Ini 2 hal yang berbeda. Tapi pada prinsipnya dengan rapid test kita bisa dapatkan hasil yang cepat, namun spesifisitas dan sensitivitasnya jauh lebih jelek ketimbang dengan PCR. Sensitivitas itu apa sih gini? Sensitif terhadap sesuatu adalah ketika kadarnya baru ada sedikit aja, kita udah bisa deteksi, artinya oh sensitivitasnya bagus nih. Gitu ya. Jadi baru seperti contohnya gini, seperti misalnya tes pack deh, tes pack kehamilan. Tes pack kehamilan itu kan kita tes hormon yang ada di urin, yang ada di kencing dengan cara tes pack celup. Nah, yang di tes tuh apanya, yang dicari itu apanya? Yang dicari itu adalah hormonnya, kadar hormon beta HCG namanya. Ketika kadar hormonnya melebihi dari yang ambang normalnya sedikit aja, dengan alat tersebut sudah bisa terdeteksi. Artinya alat tersebut sangat sensitif.
terhadap kelainan yang muncul. Itu namanya sensitivitas. Nah, si rapid test ini sebetulnya dia cukup aktif pada kondisi yang sudah cukup tinggi pajanannya. Tetapi dia tidak begitu spesifik. Spesifik itu gini, misalnya kita temukan, oh ada si A, berarti dia penyakitnya adalah B, gitu. Atau ada si C, maka udah pasti dia D, nggak mungkin penyakitnya E lain. Nah, itu adalah terkait dengan spesifisitas. Nah, rapid test ini dia lebih murah. Kenapa? Karena yang tadi kadar spesifitas dan sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan swab PCR. Namun, pada kondisi-kondisi yang gejala klinisnya mulai muncul, misalnya ibunya atau si pasien ada demam, ada sesak, kita curigai memang mengarah ke arah COVID, maka di tempat pemeriksaannya atau layanan kesehatannya, kalau tidak mampu melakukan swab PCR, maka bisa saja kita lakukan rapid test. Tapi kalau bisa swab PCR, maka lebih baik dilakukan swab PCR gitu. Karena swab lebih sensitif, ya, dan lebih spesifik. Jadi dia udah pasti deh, dia yang diambil adalah bagi si di virus itu ada inti selnya namanya, ada suka dengar mungkin DNA atau RNA gitu yang helix bentuknya. PCR ini kita sangat spesifik, diambil selnya dari tenggorokan atau dari hidung gitu ya, kemudian dibawa ke laboratorium, di laboratorium nanti diperiksa, dicek, diperbanyak, ada nggak nih spesifik terhadap si virus COVID-nya, gitu. Jadi kalau swab PCR sangat spesifik, ya. Dua-dua ini tergantung ibu melakukan persalinan di mana. Kenapa? Karena di tempat-tempat yang memang sudah tersedia swab PCR, maka ibu pasti akan diminta untuk dilakukan swab PCR sebagai syarat untuk persalinan. Nanti pertanyaan berikutnya, kenapa sih harus dilakukan screening ini gitu? Tujuannya jelas. Yang pertama untuk keselamatan ibu, dan yang utama salah satunya adalah untuk keselamatan si bayinya. Jadi diharapkan ibu ketika bersih dari COVID akan bebas melakukan persalinan dengan nyaman di satu tempat yang khusus. Tapi kalau misalnya ibu ternyata manual terinfeksi COVID, maka jangan sampai bisa menular pertama ke ibu-ibu di sekitarnya, yang kedua ke si bayinya yang baru dilahirkan, gitu. Jadi tujuannya betul-betul untuk keselamatan dan keamanan ibu dan bayi, gitu ya. Oke, slide. Nah, pertanyaan berikutnya pasti ketika ibu hamil, sudah ada di akhir-akhir kehamilan, kemudian ternyata harus dilakukan screening tadi, entah PCR atau swab gitu, kemudian hasilnya ternyata positif, pertanyaan terbesar gimana nih dok? Gitu. Kita udah siapkan persalinan di satu rumah sakit, ternyata hasilnya positif. Ya, jadi penanganan terhadap pasien-pasien dengan COVID akan dilakukan di tempat layanan yang memang tersedia dan mampu untuk melakukan pelayanan terhadap pasien COVID. Dengan tujuan apa? Supaya optimal. Supaya si ibu ya amit-amit kalau terjadi perburukan, semuanya bisa dilakukan dengan peralatan yang lebih lengkap. Jika COVID-nya positif, maka si ibu akan dirujuk ke rumah sakit yang memang bisa melakukan persalinan dengan COVID test yang positif, pasien dengan COVID test positif. Dan guidelines-nya di Jakarta ya, di Jakarta dan seluruh Indonesia yang terkait dengan kolegium kami sebagai dokter kandungan, ketika COVID testnya positif, maka si ibu akan segera untuk dilakukan persalinan. Tidak bisa lagi tuh untuk menunggu persalinan normal, karena kan kalau persalinan normal kita sifatnya menunggu. Antara 37 sampai 40 minggu diharapkan mulusnya muncul sendiri. Nah, proses menunggu itu ketika COVID-nya positif itu adalah menjadi resiko yang terlalu tinggi untuk si ibu. Maka ketika COVID-nya positif, harus segera dilahirkan, dan dilahirkannya dengan metode apa? Maka metodenya akan dilakukan seksio sesaria supaya bayinya cepat lahir, segera dipisah dengan si ibu, ibunya segera dilakukan pemulihan supaya kembali bisa pulih dan sehat lagi. Ya, lanjut slide. Oke, nah ini juga merupakan sesuatu yang kita harus beradaptasi. Sebetulnya masih boleh nggak sih suami mendampingi persalinan gitu? Kemudian pertanyaan berikutnya, ada nih saya jasa tim dokumentasi profesional yang nanti akan mendokumentasikan proses persalinan istri saya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, masih ada nggak sih kunjungan besuk di rumah sakit gitu? Nah, semua ini
semua ini itu tergantung dengan rumah sakitnya. Rumah sakit di tempat ibu bersalin. Pada rumah sakit tertentu, ibu masih mungkin melakukan pendampingan persalinan. Contoh misalnya saya. Salah satu rumah sakit saya yang di Bintaro, misalnya rumah sakit ibu dan anak gitu ya, suami masih bisa mendampingi persalinan, bahkan ketika operasi sesar masih tetap bisa masuk ke dalam mendampingi ibu selama proses operasi. Tapi dengan syarat tetap harus dilakukan screening yang sama pada ibu juga pada suaminya. Jadi ibu dilakukan swab juga PCR-nya, si suami juga dilakukan swab PCR. Supaya apa? Supaya make it clear bahwa ibu dan bapak tidak dalam kondisi yang infeksius. Jadi tetap dalam kondisi yang protokol yang aman. Fleksibel tapi tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Ya, kemudian ada lagi kunjungan besuk. Ada hampir semua rumah sakit pasti akan membatasi kunjungan besuk pada kerabat atau saudara yang akan datang mengunjungi. Ya, tapi lagi-lagi ada beberapa rumah sakit yang agak fleksibel tapi tetap nanti harus di protokol kesehatannya harus dilakukan. Misalnya dibatasi, si pasien dan suami juga harus kasih tahu ke pihak rumah sakit apakah ingin dikunjungi atau tidak. Kemudian jumlah yang mengunjungi juga dibatasi gitu. Dan ketika masuk ke dalam rumah sakit juga protokol kesehatannya juga dilakukan, di screening di awal masuk gitu. Jadi tetap ada sesuatu yang harus kita adaptasi dengan fleksibilitas, tapi tetap konsisten dengan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga nih, terkait dengan jasa tim dokumentasi profesional, itu sama dengan tadi yang suami mendampingi persalinan. Pada beberapa rumah sakit yang memang fleksibel, tetap harus dilakukan protokol yang ketat. Salah satu yang dilakukan apa ya? Sama juga. Misalnya ada fotografer yang akan ikut masuk ke dalam area bersalin. Nah, si fotografernya harus diwajibkan, harus dilakukan swab PCR juga untuk memastikan bahwa si fotografer itu memang aman gitu. Jadi semua ini di awal-awal kita kan heboh gitu ya, pandemik heboh gitu. Tapi makin ke sini kita ya pandemik akan panjang, segala sesuatu tetap harus bisa fleksibel untuk beradaptasi, tapi tetap dengan disiplin untuk menjalankan protokolnya. Dan itu masing-masing rumah sakit punya regulasi yang berbeda-beda. Ya, slide. Oke, ini sih saya cuma pengen mengingatkan bahwa kontak ASI dalam mengasihi itu bukan cuma ketika bayi sudah lahir. Persiapan ibu dalam mengasihi itu harus disiapkan sejak kehamilan justru. Ya, makanya sekarang kita lagi gencar untuk memberikan edukasi, informasi bahwa ada namanya 7 kontak mengasihi dengan konselor laktasi. Konselor laktasi itu bisa sifatnya dokter yang memang sudah melakukan pelatihan khusus sebagai konselor laktasi, ibu bidan atau praktisi kesehatan perawat yang memang sudah terlatih melakukan konselor untuk laktasi. Ya, jadi provider tersebut, konselor tersebut bisa ditemui kapan? Next slide. 7 kontaknya. Kita bicara 7 kontak laktasi ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kontak laktasi itu bisa dilakukan mulai saat hamil. Biasanya sejak 28 minggu atau 7 bulan. Ya, kurang lebih 7 bulan. Ketika 7 bulan, ibu sudah bisa ketemu dengan dokter atau konselor laktasi yang ibu akan bersalin. Biasanya rumah sakit itu ada tuh konselor laktasinya. Entah tadi dokter, entah perawat, entah bidan memang sudah terlatih. Mulai bertanya-tanya gimana sih namanya proses ASI itu diproduksi, gimana dia bisa mulai aktif dikumpulkan di kantong-kantong ASI payudaranya. Kemudian proses nanti ketika menyusui itu, kenapa sih ASI-nya bisa keluar, kenapa sih ketika si bayinya mulai merangsang dengan menyusui itu ya, menghisap, rangsang hisapnya bisa mulai mengeluarkan ASI. Nah, di situ mulai bertanya tuh, di 28 minggu ya, 28 minggu, bisa diskusi dengan konselor laktasi. Kemudian sebelum mendekati persalinan di 36 minggu, biasanya di 9 bulan, mulai ketemu lagi. Nanti mulai bicara, nanti kalau misalnya ada problem ketika saya menyusui, apa sih yang seringkali muncul jadi masalahnya, jalan keluarnya gimana, diskusi dengan konselornya. Jadi makin siap tuh, udah mendekati persalinan. Kemudian saat persalinan, ini saya tuh sangat pro untuk IMD. IMD ini inisiasi menyusui dini.
Kontak berikutnya adalah ketika ibu setelah lahiran, si bayi pertama kali setelah stabil, bugar, sudah dibersihkan, dilakukan kontak dengan si ibu di dadanya untuk pertama kali skin to skin contact dan melakukan ASI, inisiasi menyusui dini. Nah, ini juga menjadi notes nih dengan kondisi yang sekarang, pandemik. Bagian dari adaptasi yang kita lakukan adalah ya tadi, kalau misalnya ibunya sudah akan melakukan persalinan dalam kondisi yang terjadwal, swab testnya sudah keluar, hasil PCR-nya sudah negatif, maka inisiasi menyusui dini bisa dilakukan. Karena dianggap sudah aman untuk kontak dengan bayinya. Tapi kalau swab testnya belum keluar, tiba-tiba darurat datang dengan kondisi yang masih belum jelas, masih abu-abu gitu ya, belum tahu apakah negatif atau enggak, maka kemungkinan besar prosesi IMD ini menjadi ditunda. Bukan untuk menjauhkan ibu dan bayi, tapi untuk apa? Untuk sekali lagi, prioritasnya ada keselamatan si bayinya. Jangan sampai ikut tertular. Gitu ya, IMD. Nah, kemudian setelah IMD, ketemu lagi tuh dengan konselor laktasi. Biasanya akan datang di ruangan perawatan setelah bersalin dalam 24 jam. Nanti ditanyain, gimana nih, bingung nggak? Gimana ketika posisi menyusuinya, ada problem atau nggak, ada masalah atau nggak. Ibu lagi-lagi bertanya. Jadi sebelum pulang dari rumah sakit, udah makin tahu tuh, prosesi ASI mengasihi itu bagaimana ya dalam 24 jam pertama pasca bersalin. Slide, next slide. Nah, setelah itu kan ibu pulang nih di rumah melakukan mandiri ASI. Kemudian setelah seminggu datang kontrol. Salah satu kontrolnya adalah untuk diskusi selama seminggu ke belakang ini gimana sih proses menyusuinya, ada masalah atau enggak. Lagi-lagi diskusi. Semakin pintar ibunya. Seminggu, kemudian sebulan, gimana, sudah bisa mandiri belum, menyimpan ASINya sudah baik atau belum, tahu nggak cara menyimpan ASI yang benar, bayinya ada problem nggak dalam menyusui, lagi-lagi dievaluasi, sampai dengan terakhir selesai masa nifas dalam 40 hari. Nah, setelah 7 kontak ini, maka diharapkan ibu bisa optimal memberikan ASINya. Gitu, karena menurut saya sih ASI itu penting banget. Tapi nanti mungkin kita bisa diskusi, gimana kalau ibu bekerja, gimana cara menyimpan ASI, dan seterusnya. Gitu. Ya, next slide. Ya, tadi semuanya itu adalah pengantar dari saya bahwa di era pandemik ini yang namanya kehamilan tetap harus berjalan, yang namanya persalinan juga harus tetap berjalan, nggak bisa di-stop gitu ya, tapi kita mesti bisa beradaptasi. Karena saya selalu bilang nih ke pasien saya pasti hafal nih kalau saya ngomong kayak gini. Hamil itu harus happy, tapi mesti pinter. Kalau perlu pinter-pinteran, banyak akal-akalannya lah. Supaya ibunya tetap bisa menikmati kehamilannya, nggak bingung, tapi tetap happy, dan kehamilannya tetap aman dan nyaman. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Yes, next slide. Oke, terima kasih. Mungkin habis ini kita ada sesi bertanya ya, biar lebih bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke, thank you Dr. Sandi. Yes. Oke, ini aku tadi kita sudah buka, sebenarnya di chat sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Jadi aku akan pilih 3 orang penanya yang bisa berinteraksi langsung dengan Dr. Sandi, dan juga 3 orang penanya itu mendapatkan masing-masing 1 voucher Rara Ismam Baby Fotografi yang senilai 300.000. Jadi siap-siap ini ya. Untuk nama pertama, aku akan memilih pertanyaan dari Mami Tania Kristanti dari Solo. Untuk dari tim redaksi Sang Buah Hati dan Hainim, boleh di-unmute Ibu Tania. Halo Ibu Tania. Boleh tolong di-unmute Ibu Tania. Nah, itu udah ngomong ya tuh. Halo Ibu Tania. Ya, sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Ayo silakan Bu. Pertanyaan tadi salah satunya kan tadi sempat penanganan dalam persalinan dan menyusui bayi apabila calon ibu reaktif dan bahkan positif COVID-19 ya Bu. Tadi juga ada beberapa pertanyaan lain. Silakan Bu Tania langsung dipertanyakan ke dokter. Sebetulnya ada 3 pertanyaan, tapi mungkin tadi dokter sudah ada singgung-singgung sedikit tentang jawabannya. Yang pertama nih kan saya ada di kehamilan usia 38 minggu. Itu di bagian selangkangan itu ada rasa seperti nyeri kayak tersetrum gitu loh, Dok. Jadi kayak sengkring gitu, kayak tersetrum gitu. Mungkin sekitar 15 detik, 30 detik gitu sampai ke kaki dan ke panggul. Itu apakah aman dan kapan saya harus ke rumah sakit? Itu pertanyaan pertama. Nih mau dijawab dulu atau
Langsung aja kali ya. Saya jawab aja Bu ya, ntar Oke. kita takutnya lupa kalau ditunda. Ya. Oke, jadi halo Bu Tania, di mana tadi? Di Solo ya? Iya. Di Solo ya. Jadi Bu Tania, ketika kehamilan makin besar, maka si rahim juga akan makin besar. Ketika rahim yang makin besar, struktur penunjang rahim di sekitarnya juga mulai ikut-ikut berubah tuh. Pertama, karena perubahan tersebut, maka seringkali si ibu ngerasa pinggang belakangnya sakit, pegel-pegel gitu ya. Kemudian perut bawahnya juga suka ngilu-ngilu. Sudah karena pembesaran si rahimnya makin besar, si bayinya kan juga makin berat, makin besar juga, sehingga bagian terbawah bayinya secara gravitasi dia makin menekan ke bawah. Ketika terjadi tekanan tersebut, maka seringkali di atas kandung kencing gitu ya, kencingnya jadi lebih sering, karena letaknya si kandung kencing itu persis di depannya rahim, Bu. Karena rahimnya makin besar, kandung kencingnya makin kegencet gitu ya, jadi volumenya makin sedikit. Ketika volume makin kecil, baru keisi sedikit kok pengen kencing lagi ya. Yang penting dicek kencingnya apakah ada yang kemerahan, apakah ada yang nyeri sekali gitu ya, menandakan mungkin ada infeksi kencing yang harus konsul ke dokter. Nah, kemudian ketika si kehamilan makin besar, bagian terbawah bayinya makin turun, seringkali yang dirasakan ibu juga vaginanya suka ngilu-ngilu gitu ya. Nah, semua kondisi tersebut ada perubahan yang kita sebutnya perubahan fisiologis atau perubahan yang masih wajar karena kondisi kehamilannya. Nah, pertanyaan Ibu tadi itu, Bu Nia, kapan menjadi wajar? Menjadi tidak wajar adalah ketika Ibu sudah tidak bisa melakukan aktivitas yang wajar-wajar saja. Misalnya biasanya bisa jalan, bisa melakukan aktivitas harian yang maksud saya nggak yang ekstrim, panjat dinding, panjat tebing gitu kan, enggak. Tapi aktivitas rumah tangga di rumah yang biasa bisa dilakukan, kok tiba-tiba karena saking sakitnya, ibu nggak bisa melakukan aktivitas tersebut, maka kondisi tersebut sudah dianggap tidak wajar. Oleh sebab itu ketika itu terjadi, ibu boleh deh datang ke dokter untuk diperiksa ketika keluhannya muncul. Oh ya, terima kasih dok. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan saya sudah dijadwalkan untuk rapid test sama dokter. Nah, pertanyaannya kalau seumpama nanti reaktif atau malah positif, itu penanganan dalam persalinannya dan menyusuinya nanti bagaimana ya dok? Apakah harus sesar? Terus menyusuinya apakah boleh langsung direct breastfeeding atau bagaimana? Ya, baik. Tadi saya sudah sempat singgung ya. Jadi rapid dan swab PCR itu adalah untuk menegakkan diagnosis. Apakah si ibu COVID atau tidak gitu. Nah, problemnya setiap rumah sakit itu punya keterbatasannya masing-masing. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, di daerah yang peralatannya tidak lengkap gitu ya, mungkin tidak ada tuh yang namanya swab PCR. Atau tidak mungkin dilakukan swab PCR dengan pertimbangan biaya yang terlalu besar. Nah, untuk tindakan tersebut memang akal-akalin. Akal-akalinnya apa? Supaya bisa secara cost lebih tidak memberati ibu, tapi tetap kita menggunakan ke diagnosis yang kita harapkan. Contohnya begini, misalnya di rumah sakit ibu, diwajibkan, regulasinya adalah diwajibkan untuk dilakukan rapid, dan misalnya foto ronsen misalnya, plus pemeriksaan panel darah, pemeriksaan labnya. Nanti dilihat tuh apakah rapidnya positif. Kemudian kalau rapidnya negatif atau positif, dilihat juga tuh panel darahnya, labnya. Ada lantar ada limfositnya gimana, leukositnya gitu ya, ada panel darahnya, nanti dilihat juga. Terus misalnya dilakukan pemeriksaan ronsen, nanti dilihat juga hasil ronsennya. Jika itu adalah standar yang dilakukan di tempat ibu dalam menghadapi persalinan. Tapi ada juga di rumah sakit kita nggak pakai tuh rapid test, tapi pakainya PCR karena itu merupakan yang paling spesifik. Jadi mau nggak mau ibu akan dilakukan swab PCR karena itu lebih spesifik untuk memastikan apakah ibu COVID atau enggak. Nah, sekarang kembali pertanyaan ibu. Kalau yang dilakukan rapid test, maka sebetulnya rapid test itu tidak terlalu spesifik, Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya rapid testnya positif, maka ibu bisa dibilang, oh ini kecurigaan COVID-nya lebih tinggi. Sehingga step berikutnya adalah ibu mungkin akan dilakukan swab PCR. Gitu. Nah, hasil utamanya nunggu hasil si swabnya. Nah, jika hasilnya memang mengarahkan ke positif, nah, berarti pertama yang tadi saya sampaikan tuh, ibu mungkin tidak akan bisa bersalin di rumah sakit yang bukan rujukan COVID. Pasti ibu akan dirujuk ke tempat yang rujukan COVID. Ya. Kemudian penanganannya ketika bersalin, apakah bisa menunggu persalinan normal atau harus sesar?
kemungkinan besar jika belum terjadi persalinan dan dianggap ibu masih biasa-biasa saja untuk segera dilahirkan, maka ibu akan dilakukan persalinan sesar. Pertanyaan berikutnya lagi, ketika lahir bayinya bisa nggak tadi tuh ibu melakukan inisiasi menyusui dini? Kalau hasilnya positif, kemungkinan besar ibu akan dipisah. Karena kenapa? Karena ada keterbatasan dalam menjaga supaya tidak ada kontak langsung antara droplet dari ibu ke bayinya di Indonesia. Sebetulnya kalau dari WHO, ketika si ibu COVID-nya positif, masih boleh dilakukan menyusui, tapi syaratnya banyak banget. Dari mulai si ibunya harus yakin tidak akan melakukan kontak droplet dari mulutnya, dari nafasnya ke bayi, itu kan susah banget. Betul. Jadi kalau untuk lebih praktis, pasti kalau positif, mungkin IMD-nya akan ditunda. Gitu, Bu. Ya, Dok. Oh ya. Ya cukup. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan lancar ya Bu Tania ya persalinannya ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, thank you Bu Tania Kristanti dari Solo. Nah, untuk yang kedua ini dengan Ibu Agatha Revindra. Ibu Agatha, halo selamat sore Ibu Agatha. Sore. Sore, oke silakan Bu Agatha, tempat dan waktu. Dok, tadi aku tanya banyak sih ya. Mungkin yang kayak tadi sih aku tertarik ada beberapa pertanyaan kayak seperti penanganan ibu hamil dengan kondisi preklamasi dengan reaktif rapid ya. Sama boleh mompa ASI nggak kalau positif? Nah, iya itu. Gimana? Jadi itu pertanyaannya. Pertanyaan kalau lagi soalnya aku kan dulu pengalaman preeklamsi ya Dok. Jadi kalau misalnya, nah kebetulan adik aku tuh lagi hamil 6 bulan. Takutnya tuh tiba-tiba dia ikutan preeklamsi. Nah terus reaktif rapid. Jadi kondisi melahirkan itu gimana ya Dok? Kalau hasil swab-nya tuh belum keluar gitu. Apakah bisa ditangani di rumah sakit atau gimana? Oke, jadi proses persalinan itu ada yang sifatnya tidak darurat atau terencana, ada yang sifatnya darurat. Kalau terencana kan kondisi ibunya baik-baik aja karena suatu hal udah tahu nih akan lahiran di tanggal sekian ya, kita harapkan ditunggu dari tanggal A ke tanggal B gitu. Itu semua bisa dilakukan itu mulai dari swab PCR-nya, menunggu kondisi klinisnya. Tapi pada kondisi-kondisi yang seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang dengar moms dimanapun berada, namanya tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Tekanan darah tinggi dalam kehamilan itu bisa dua macam. Ada yang cuma hipertensi biasa saja, ada yang menuju ke arah preeklamsia. Gitu. Nah, ketika ada kondisi tersebut, maka itu udah masuk ke dalam kategori kedaruratan dalam kehamilan. Gitu. Sehingga planning atau perencanaan persalinannya bukan perencanaan yang sifatnya terencana, tapi yang darurat tadi. Ya, gitu. Nah, sekarang apakah dilakukan rapid dulu atau butuh swab PCR? Gitu kan. Nah, tergantung yang saya bilang. Tadi masing-masing rumah sakit tuh punya regulasi yang berbeda. Kalau misalnya rumah sakitnya memang mampu melakukan PCR swab-nya dilakukan pagi, terus sorenya keluar gitu, ya kayak misalnya rumah sakit saya tuh memang bisa tuh pagi dilakukan swab PCR, sore udah ada hasilnya. Maka misalnya ditunggu klinis dari pagi sampai sore untuk dilahirkan bisa aja ya, boleh aja dengan hasil yang sudah jelas. Tapi kalau ternyata nggak bisa kan berarti rapid aja. Ketika rapidnya hasilnya positif atau tidak bisa dilakukan rapid masih abu-abu gitu, masih bingung ya kondisinya ini positif atau enggak, sedangkan persalinan harus tetap dilakukan, maka dokter akan memutuskan atau rumah sakit punya regulasi. Mungkin nanti akan dilakukan tempat bersalin yang sifatnya isolasi, yang bukan di tempat bersalin yang memang sudah clear hasil COVID-nya negatif. Gitu. Iya, oke, makasih Dok. Yes, sama-sama Ibu. Ada lagi sebenarnya tadi pertanyaan Ibu Gara tadi saya lihat di chat room itu, boleh nggak sih Pop, Dok, kalau memompa kalau ibunya sudah positif COVID-19 itu boleh nggak sih memompa ASI? Oh ya, boleh banget, boleh banget. Justru ASI tetap bisa dilakukan
Tapi kan tidak kontak langsung antara ibu ke bayinya. Mencegah yang tadi saya bilang, ada dropletnya yang pindah dari ibu ke bayinya. Maka kontak diminimalisir dengan cara di pumping, dengan breast pumping. Jadi istilahnya tuh misalnya pun ibu itu sudah dinyatakan positif, kita masih bisa memberikan ASI via pompa, abis itu nanti dikasihkan ke bayinya ya, Dok ya? Betul, karena COVID tidak menular lewat ASI. Oh, ya ampun, hebat sekali ASI. Oke, itu kayak banyak banget mami sempat yang merasa deg-degan di situ ya, Dok ya. Takut. Oke, berarti tadi sudah terjawab. Oke, untuk yang ketiga, Ibu Paramita dari Surabaya. Halo, selamat sore Ibu Paramita. Bukan Ibu Paramita. Iya benar, Ibu Paramita dari Surabaya. Halo, selamat sore. Sore. Halo, selamat sore. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih kesempatannya, Dok. Ini saya salah satu yang ngikutin ininya Dokter Sandi nih, habis ngelahirin, bantu lahirannya Marcel Darwin. Oh iya, saya tuh. Iya. Dok, saya mau bertanya, tadi beberapa sudah dijawab oleh Dokter Sandi, kalau ASI tidak ditularkan melalui, COVID tidak ditularkan melalui ASI, gitu ya. Terus saya sih teringat kasus ibu hamil di TV, Dok, yang melahirkan, tapi bayinya tidak terselamatkan karena terkendala tes swab atau apa begitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah perlu kita itu bersalin saja di rumah sakit yang memang sudah rujukan COVID sehingga menghindari kejadian yang seperti itu? Begitu, itu yang pertama. Mungkin mau dijawab dulu ya. Ya, Bu Paramita. Jadi sebetulnya yang kemarin sempat heboh itu ada beberapa informasi yang simpang siur lah. Banyakan hoax-nya ketimbang yang betulnya. Jadi bukan karena dia ditunggu-tunggu hasil swab-nya yang nggak keluar, terus jadi nggak bisa bersalin. Yang saya tahu justru sebaliknya. Memang sudah dari awal ketahuan positif ya atau gimana, dia menunda untuk dirujuk, menolak untuk segera dirujuk dan seterusnya. Sehingga, dan bayinya sudah memang bukan dalam kondisi yang masih sehat, tapi memang sudah nggak sehat gitu si bayinya. Gitu. Jadi bukan karena penundaan. Jadi tidak mungkin dilakukan penundaan persalinan jika belum keluar hasilnya. Karena apapun yang terjadi kan proses bisa berlangsung terus gitu. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah mampu kita kerjakan si rapidnya dengan atau swab testnya dengan cepat atau tidak. Kalau enggak, belum ketahuan yang tadi saya bilang areanya masih abu-abu nih terhadap si ibu, maka tetap dong harus akan dilakukan bersalin sesuai dengan diagnosis atau indiksi dari si kehamilannya. Gitu. Jadi menurut saya sih enggak lah. Tetap aja bisa dilakukan. Dan apakah dilakukannya lebih baik persalinannya di rumah sakit rujukan COVID atau enggak? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang masing-masing ibu tuh punya pilihan tergantung dengan keyakinannya, satu yang pertama. Kenapa? Karena justru malah pasien ke saya lebih banyak yang memilih lahiran di tempat saya yang memang bukan rujukan COVID. Gitu. Kenapa? Karena kan ya takut aja gitu, katanya nanti keluarganya di tempat rumah sakit yang menjadi rujukan COVID gitu. Karena rumah sakit rujukan COVID kan memang dikhususkan buat isolasi pasien-pasien memang sudah positif COVID-nya. Jangan sampai jadi malah menularkan pasien yang belum positif gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih itu masing-masing ibu punya pemikiran, tapi yang terbaik lah menurut saya mendingan jangan di tempat yang rujukan COVID. Kalau memang hasilnya COVID-nya positif, baru deh dirujuk gitu. Oke, Dok. Terima kasih. Yang kedua, ini kan saya usia kehamilan sekarang itu 29 minggu. Nah, untuk tes rapid atau swab PCR itu apakah sebaiknya itu dilakukan mendekati persalinan atau hamil berapa bulan begitu, Dok? Oke, jadi sebetulnya gini, setiap rumah sakit lagi-lagi nih punya regulasi ya. Pada umumnya, regulasi yang dilakukan di rumah sakit adalah PCR swab test itu bisa menjadikan referensi untuk 2 minggu ke depan, Bu. Oh, ya, 2 minggu. Jadi, ibaratnya expired date-nya lah. Expired date-nya itu bisa 2 minggu ke depan. Gitu. Nah, tapi misalnya gini, di 37 minggu ibu diperiksa. Kan berarti kan 37, 38, sampai dengan 39 nih bisa berlakunya. Gitu. Tapi dalam kondisi rentang waktu tersebut, ya ibu diedukasi, ibu jangan kontak dengan orang, lebih baik di rumah, isolasi, jangan sampai jadi ada kontak lain yang baru setelah hasil swabnya keluar. Nah, misalnya seminggu ditunggu belum lahir juga, ada rumah sakit yang meregulasikan, oh ini harus diulang nih, swab PCR testnya. Karena regulasi mereka tuh 1 minggu jatahnya atau expired date-nya. Tapi ada rumah sakit yang, seperti rumah sakit saya contohnya ya, misalnya seminggu belum lahir gitu ya,
Maka di seminggu itu kan si ibu udah dipastikan jangan kontak dengan orang luar, isolasi baik sambil menunggu persalinan setelah swab test sebelumnya negatif. Seminggu belum lahir juga cukup di rapid saja. Gitu. Okay. Jadi nggak perlu di swab ulang. Nah, rapid saja sambil bisa menunggu untuk seminggu lagi. Tapi kalau sudah ketemu di 39 minggu, dalam artian sudah 2 minggu digunakan tuh referensi swab test yang pertama, maka kalau belum lahir juga ya masih mau ditunggu lagi, ya di swab ulang gitu. Tapi harapannya sih dilahirkan saja, jangan terlalu lama gitu. Dok, boleh nambah satu pertanyaan lagi, Dok? Boleh boleh silakan. Boleh. Ya, mohon maaf. Ini pengalaman saya pribadi kan, ini untuk yang usia kehamilan 29 minggu itu anak kedua. Nah, anak yang pertama itu tahun lalu saya melahirkan, tapi dalam kondisi yang kurang baik. Jadi saya kehilangan bayi saya karena kondisi MAS atau Meconium Aspiration Syndrome. Nah, setelah melahirkan itu, pada waktu itu memang kondisi kehamilan 41 minggu, kalau saya nggak salah ingat. 41 minggu. Kemudian air ketuban memang sudah berwarna hijau waktu itu. Saya lahiran di bidan. Setelah itu saya ingat pembukaan 6 itu sudah dipecahkan ketubannya oleh bidan tersebut. Karena dengan alasan untuk mempercepat persalinan. Kemudian ketika memecahkan ketuban itu, saya rasa warnanya sudah berwarna hijau. Tapi tidak ada tidak ada bidan tidak mengatakan apa-apa begitu. Nah, saya pikir tidak apa-apa. Nah, setelah itu setelah bukaan 10, saya itu prosesnya 4 jam, Dok. 4 jam dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi baru melahirkan. Nah, waktu itu bayi saya sempat menangis, tapi tidak terlalu keras, begitu. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya untuk MAS sendiri itu, apakah memang karena bayi itu terlahir lebih dari 40 minggu kah, atau sebenarnya di bawah 40 minggu juga bisa terjadi seperti itu? Jadi penyebab secara spesifiknya seperti apa sih sebenarnya sampai sekarang masih penasaran begitu. Mungkin Dokter Sandi bisa membantu menjawab. Oke, jadi pertama saya turut duka cita lah Bu ya, kondisi yang dulu mudah-mudahan kehamilan yang saat sekarang saya doakan sehat-sehat sampai dengan persalinan nanti, gitu. Nah, proses kehamilan itu memang sifatnya sangat dinamis Bu, apalagi di akhir trimesternya. Makanya kenapa kontrol di akhir trimester tuh mendekati persalinan akan makin deketan gitu dari kontrol sebelumnya, makin cepat. Karena kita targetnya untuk mendeteksi jangan sampai ada kelainan yang kita kelewatan. Mungkin kita bisa lihat gitu. Nah, usia berapakah itu Dok untuk rutin mendekati persalinan 35 week ke atas atau? Oke, jadi protokolnya adalah sebelum 28 minggu atau sampai dengan 28 minggu, kontrol itu masih per sebulan sekali. Gitu ya. Kemudian setelah 28 minggu sampai 36 minggu disarankan untuk per 2 minggu. Kemudian setelah itu di atas 36 minggu atau udah masuk ke 9 bulan, maka ibu makin sering tuh, udah per seminggu. Gitu. Jadi makin dekat persalinan makin cepat gitu kontrolnya. Nah, dengan harapan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik pada ibu dan bayinya, ibu atau bayinya, misalnya ibunya tensinya tinggi atau kondisi klinis lain yang menyebabkan kesejahteraan ibu tidak baik, atau satu lagi kesejahteraan si bayinya nggak bagus, maka kita bisa temukan dan perlu ada action-nya, harus kita ada keputusannya melakukan apa. Makin akhir kehamilan, contohnya seperti yang Ibu alami sebelumnya, kehamilan lewat bulan, makanya saya tuh paling nggak mau tuh hamil pasien-pasien saya tuh lebih dari bulannya. Karena yang diharapkan tuh lahir antara 37 cukup bulan sampai dengan 40 minggu. Endpoint-nya di 40 minggu gitu. Nah, ketika sudah lebih dari 40 minggu, atau lewat waktu, lewat bulan, maka kondisi kesejahteraan bayi bisa sangat dinamis perubahannya. Sewaktu-waktu bisa menjadi sangat buruk. Kenapa? Karena suplai darah dari ibu yang ke plasenta, kemudian dari plasenta difilter menjadi pertukaran untuk ke tali pusat dan masuk ke bayinya, itu bisa mulai terganggu. Karena ada kualitas plasenta yang sudah mulai menurun. Gitu. Nah, ketika itu terjadi, bayinya stres, kesejahteraan terganggu, maka si bayi itu di dalam kandungan bisa buang-buang air. Buang-buang air itulah, feses si bayinya itulah yang menyebabkan si ketubannya menjadi hijau atau keruh. Namanya tadi itu kalau dari hijau dari feses bayi namanya meconium gitu ya. Makanya ada namanya Meconium Aspiration Syndrome yang dikhawatirkan cairan tersebut terserap ketika bayinya lahir. Gitu ya. Nah, kondisi tersebut yang paling kita khawatirkan lah ya.
Jadi kenapa penyebabnya bisa sampai MAS itu ya karena memang si bayi dalam kondisi yang tidak sejahtera dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu, makanya pengawasannya mesti sangat ketat. Timeline-nya adalah ketika ibu sudah pembukaan 4 ke atas, hitungannya sudah jam, Bu. Hitungannya sudah jam harus segera lahir sampai dengan pembukaan lengkap. Ya. Jadi mudah-mudahan itu jadi acuan gitu ya persalinannya nanti jadi bisa lebih aman lah sehingga bayinya bisa outcome bayinya lebih baik. Oke, terima kasih Bu Paramita. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Sandi Prasetyo karena telah sharing meluangkan waktu untuk sharing hari ini. Sama-sama, Mbak. Ya, semoga bisa makin sukses dan juga mungkin Ibu, mami-mami semua tadi kan sudah tahu ya di awal Dr. Sandi sudah bilang praktek di mana dan mungkin tadi juga sudah lihat mungkin bisa follow IG-nya Dr. Sandi untuk apabila memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut atau mungkin mau bikin appointment untuk check up baby atau mungkin untuk program kehamilan juga bisa ya, Dok ya, pasti ya, Dok ya? Iya, bisa. Oke. Mudah-mudahan sehat-sehat ya semuanya ya, Mbak. Moms dimanapun berada yang lagi hamil, yang mendekati persalinan mudah-mudahan lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Sandi. Oke, Mam. Berikutnya kami akan mengundang next narasumber kami yang sudah hadir dari tadi, Mbak Rara dari Rara Ismam Baby Fotografi. Halo Mbak Rara. Halo Mbak Astrid. Halo Mbak Rara. Aduh cantik sekali, fresh banget. Oke, Mbak Rara, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol, tadi saya juga mau review tadi sebentar 3 orang yang tadi sudah mendapatkan kesempatan bertanya, Dr. Sandi mendapatkan masing-masing voucher Rara Ismam Baby Fotografi senilai Rp300.000. Jadi masing-masing mendapatkan voucher Rp300.000. Tadi ada Ibu Tania dari Solo, Ibu Agatha, dan Ibu Paramita dari Surabaya. Selamat ya. Dan ini next-nya, tadi kan pasti nanya dong, itu voucher Rara Ismam Baby Fotografi itu apa sih? Siapa sih? Nah, inilah orangnya yang kita bakalan ngobrol-ngobrol sebenarnya seputar mungkin lebih ke sharing ya Mbak Rara ya. Untuk di masa pandemi kayak begini nih membahas tentang newborn fotografi terutama dari safety-nya nih Mbak. Mungkin Mbak Rara sendiri mungkin silakan untuk sharing-nya Mbak Rara. Oke, sebelumnya makasih banget nih Sang Buah Hati Magazine udah kasih kesempatan untuk sharing di sini. Makasih juga Mbak. Untuk Dokter Sandi. Banyak banget yang bisa diserap nih ilmunya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mami semua, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Aku mungkin mau share slide biar lebih Oke, mungkin untuk tim admin untuk kasih izin share slide-nya. Sorry, ini aku minta akses dulu ya. Oke. Untuk dari tim Sang Buah Hati dan Hainim, boleh minta permission untuk sharing slide. Ya, sudah bisa? Sudah bisa, Bu? Sudah bisa. Tadi dapat info dari tim host-nya sudah bisa share screen untuk Mbak Rara.
Ya. Oke, pertama-tama aku kenalin diri dulu ya. Iya. Saya Rara, fotografer newborn, sudah mulai fokus di newborn fotografi sejak 2016. Sampai saat ini, sekarang kesibukannya selain foto newborn, aku juga mentoring untuk kelas-kelas newborn fotografi, lagi kerjasama juga dengan Canon Indonesia. Nah, ini kebetulan kemarin diundang sama SBH, ternyata topiknya berhubungan. Halo, Mam, semuanya. Boleh tolong di-unmute ya? Boleh tolong di-mute ya? Oke, thank you. Silakan, Mbak Rara. Oke. Di sini, tapi karena pandemi ini, biasanya mentoring ke luar kota, tapi karena pandemi, sementara hanya ada private class aja. Nah, apa sih newborn fotografi itu? Orang biasanya bilangnya baby fotografi, jadi foto bayi gitu ya. Kalau aku bilangnya newborn as a profesional, bedanya apa sih? Jadi newborn itu kita newborn fotografer profesional benar-benar di-train untuk menghandle bayi yang baru lahir. Gitu, bisa dilihat di sini. Jadi newborn fotografi itu adalah seni memposing bayi yang aman dan nyaman untuk mendapatkan momen foto yang indah. Jadi intinya bukan hanya cuma moto doang gitu, lebih ke kayak tadi Mas bilang, lebih ke safety-nya gitu. Jadi newborn fotografi itu yang utama adalah safety, hygiene, dan comfort. Nah, di masa pandemi ini tentunya banyak yang nanya, ini pasti setiap klien booking tuh, ini bersih nggak sih Mbak? Kayak gitu-gitu, propsnya bersih nggak sih? Gitu. Aku selalu bilang, as a newborn photographer sejak 2016, masalah sterilisasi dan kesehatan tuh sebenarnya udah jadi protokol utama kita dari jauh sebelum pandemi, karena kita benar-benar handle bayi yang baru lahir gitu. Jadi, cuman memang pada saat pandemi ini kita tambahin beberapa protokol tambahan gitu, kayak membatasi jumlah booking dan sebagainya. Karena aku sendiri kan juga punya anak ya, maksudnya kayak takut aja gitu kalau sering-sering ketemu klien gitu. Terus kapan sih sebaiknya foto newborn itu? Banyak yang booking pada saat bayinya udah lahir, udah sebulan lah, udah apa gitu. Mungkin karena kurangnya informasi tentang foto newborn ini. Jadi sebenarnya foto newborn ini ideal dilakukan pada saat bayi di usia antara 5 sampai 14 hari. Oke. Jadi bayi yang difoto itu usianya tuh benar-benar newborn, baru lahir gitu, di usia antara 5 sampai 15 hari. Nah, kenapa untuk booking sesi newborn itu biasanya dilakukan sebelum ibu melahirkan gitu. Kalau tadi aku lihat slide-nya Dr. Sandi juga hamil itu kan perlu perencanaan ya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dimasukin ke dalam perencanaan dalam kehamilan karena memang bookingnya bisa dilakukan pada saat memasuki trimester ketiga gitu. Nah, banyak juga yang nanya, aman nggak sih itu bayinya ditekuk-tekuk gitu kan? So far sih sejak 2016 mungkin udah hampir 1.000 bayi. Alhamdulillah nggak pernah terjadi apa-apa. Dan memang utamanya adalah sebagai newborn photographer profesional, aku memang di training khusus untuk safety posing. Gitu. Itu ada certification-nya juga. Aku waktu itu ambil certification di Singapura sama Anna Brand. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa jenis
pose-posenya. Jadi ada ini namanya wrapping pose, jadi tuh di bedong gitu, terus ada basic pose, ada yang tema-tema gini, ini sesuai selera klien aja gitu. Kayak gini, so far pose-pose ini aman jika dilakukan oleh newborn photographer profesional yang memang sudah di training khusus oleh mentor yang memang qualified gitu. Oke. Nah, ini contoh kecilnya ya. Pada saat training memang kita benar-benar dijelaskan dan benar-benar mempraktekkan setiap posting itu adalah kebanyakan mimicking atau meniru pose bayi pada saat di dalam rahim ibu gitu. Kenapa? That's why kenapa foto ini idealnya dilakukan pada saat bayi baru lahir di usia 5 sampai 15 hari. Kayak gini. Ini namanya potato sack. Kadang orang bilang, itu bayinya didudukin gitu nggak apa-apa tuh. Gitu. Sebenarnya ini bukan duduk gitu. Posisinya adalah seperti ini. Dia di wrap atau di bedong. Dan ini sebenarnya masalah angle aja. Jadi seakan-akan bayinya lagi berdiri gitu. Itulah kenapa kita harus di-train benar-benar. Karena memang semuanya, pose dan sebagainya itu harus seaman dan senyaman mungkin. Gitu. Kayak bisa dilihat, untuk pose-pose bayi kembar pun kita selalu ngikutin posisi-posisi si bayi seperti alaminya di dalam perut. Gitu. Oke. Nah, ini juga termasuk dari safety. Jadi, pada saat sesi foto, bayi itu nggak akan pernah ditinggalin sendirian. Kayak gini, aku tuh kan, aku foto sendiri, aku posingin bayinya sendiri, pokoknya semua sendiri. Tapi aku selalu punya asisten, partnerku, adikku, dia itu adalah spotter. Jadi dalam pose apapun, dia akan selalu ada di samping bayi. Akan selalu megang dan sebagainya. Nah, untuk pose-pose yang kayak gini, ini kadang orang maunya pas, aku mau kayak gini dong, pas kita foto, dia gini, kok dipegangin sih Mbak? Gitu. Ya iya, kalau nggak dipegangin nanti mungkin bayinya takutnya kebangun atau cekukan atau apa. Kita selalu mengutamakan keamanan bayi. Jadi, nggak perlu takut, semua pose yang kita lakuin itu udah benar-benar standar keamanan tertinggi untuk bayinya. Tuh. Nah, newborn session di masa pandemi ini kayak gimana sih? Gitu. Yang pasti akan selalu mengutamakan protokol keamanan COVID. Misalnya standarnya pakai masker, hand sanitizer, metode pembersihan props, kostum, dan sebagainya itu sebenarnya nggak jauh beda dari sebelum pandemi. Itu memang kita udah punya standar tertinggi untuk proses pembersihan dan lain-lain. Masker pun memang dari dulu selalu dipakai sebelum pandemi ya. Cuman sekarang lebih ini aja dalam pemilihan tipe masker dan sebagainya kita lebih teliti. Terus juga aku juga membatasi slot booking itu dari biasanya 25 slot per bulan jadi hanya menerima 12 slot per bulannya. Dan hanya menerima 1 klien per hari. Selain itu juga aku metodenya home service. Jadi kita yang ke rumah klien bawa semua kebutuhan foto, terus fotonya tuh di rumah klien. Kalau dulu aku ada home studio di rumah klien, bisa datang ke tempatku. Karena sekarang juga pandemi, aku juga memang benar-benar ngejalanin isolasi, kita nggak terima tamu, nggak ketemu orang selain dari sesi. Jadi memang sementara home studio ditutup selama masa pandemi gitu. Terus juga alhamdulillah klien kita biasanya melahirkan di rumah sakit ibu dan anak yang memang menjalankan atau mewajibkan rapid test PCR, malah banyak juga aku dengar mereka sampai di toraks juga itu sebelum melahirin sama pendampingnya. Ada juga yang setelah ngelahirin juga tetap di rapid gitu. Kita benar-benar jaga. Nah, untuk tim sendiri, aku sama adikku, asisten, kita juga ngelakuin rapid test berkala, itu setiap 1 minggu sekali, dan melakukan swab PCR jika diperlukan. So far sih selama ini memang
kita nggak pernah ada gejala flu atau apa, mudah-mudahan enggak. Terus nggak pernah ke tempat-tempat yang beresiko juga, belum pernah ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi so far belum perlu swab, tapi mungkin ke depannya saat semakin tinggi jumlah kenaikan kasusnya, mungkin aku akan bikin protokol untuk at least ada swab PCR berkala untuk aku sama asisten. Gitu. Kira-kira segitu aja. Buat yang penasaran foto-fotonya kayak gimana, bisa cek juga di Instagram aku @raraismom. Nanti di situ juga ada nomor kontaknya adminku. Kalau ada yang mau ditanya-tanya bisa untuk bookingnya caranya gimana, untuk harga paketnya berapa, bisa langsung ditanya di admin melalui Instagram @raraismom. Oke, terima kasih Mbak Rara sharingnya. Jadi kayaknya tadi juga ada beberapa yang di chat pun bertanya kayak untuk harga paket dan lain-lain. Jadi langsung aja ke Instagramnya @raraismom. Di situ juga tadi sudah ada nomor telepon adminnya, jadi bisa langsung chat kalau mau tanya-tanya atau mungkin udah langsung tertarik, apalagi tadi kan kalau bisa udah di trimester ketiga ya Mbak Rara ya untuk bookingnya ya Pak. Dan juga tadi saya lihat ada pengurangan slot per bulannya oleh Mbak Rara di masa pandemi ini. Jadi mungkin mami sekalian kalau yang memang udah langsung berminat langsung aja segera hubungi daripada nggak dapat slot. Soalnya memang dari dulu zaman sebelum pandemi aja ini tuh kayaknya sudah banyak dilakukan orang tua ya. Soalnya emang lucu-lucu banget dan kayaknya memang pagi kalau untuk yang anak pertama, cucu pertama itu pasti itu lagi keriaannya heboh kan. Pasti pas di foto tuh yang nonton tuh berame-rame. Nah itu juga tuh selama pandemi aku kasih tambahan rules bahwa membatasi jumlah, jadi cuma boleh ada ibunya doang atau maksimal 2 orang dalam satu ruangan. Soalnya kadang-kadang dia kasih kita space di kamar atau di space yang nggak terlalu kecil gitu. Jadi memang biar social distancing juga dan kenyamanan bayinya juga sih. Setuju. Kalau dulu sih kalau sebelum pandemi kan yang di foto cuma satu. Sampai tetangganya nonton. Yang nonton kayaknya satu kecamatan gitu ya. Semoga pandemi segera berakhir ya Mbak Rara ya. Harapan kita. Thank you Mbak Rara atas waktunya. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi mami semuanya langsung kepoin aja nanti ya setelah webinar ini selesai di Instagramnya di @raraismom. Jadi jangan kemana-mana karena seperti tadi saya bilang masih ada door prize menarik yang harus wajib peserta masih ada karena nanti akan kalau tidak ada akan dilanjutkan untuk diundi ke nama yang lain. Oke, terima kasih Mbak Rara atas waktunya. Selamat sore. Oke, nah ini speaker kita nih yang ketiga. Adalah yang terakhir tapi yang pasti akan membawa angin segar. Halo Pak Yusar, selamat sore. Halo, sore. Nah, Pak Yusar. Nah, ini Pak Yusar ini sebagai marketing direkturnya Hainim, kira-kira apa nih Pak yang mau di-sharing ke kita hari ini? Karena tadi sempat juga sih ada beberapa pertanyaan di chat room yang mungkin nanti saya akan sampaikan juga ke Pak Yusar, tapi mungkin Pak Yusar ada yang mau disampaikan soal produk Hainim, silakan Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk waktunya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tim SBA udah bantu acara webinar ini berjalan lancar. Nah, kita akan bahas kurang lebih produk Hainim. Produk Hainim ini sebenarnya ada 3 jenis. Salah satunya itu kita mulai dari yang mungkin terkait dengan yang tadi kita bahas sama dokter ya. Itu pompa ASI Hainim Breast Pump 7A dan 7A Lite. Jadi bentuknya hanya sekecil ini. Jadi istilahnya ini meskipun kecil tapi kekuatannya sama seperti yang pendahulunya, yang model 7S. Jadi ini kekuatannya itu 280 mmHg. Gitu. Nah, bedanya itu kalau sama 7A itu kan ada 2 jenis, 7A Lite sama 7A biasa. Yang biasa itu bisa koneksi ke HP via Bluetooth. Kalau yang 7A Lite ini, dia punya fungsi turbo. Jadi istilahnya bisa pumpingnya lebih kuat, jadi lebih cepat mengosongkan. Nah, 7A ini juga paketnya sudah lengkap, jadi satu box itu sudah diberikan untuk bisa single dan double pump. Jadi istilahnya momsnya nggak perlu beli ini lagi, peralatan tambahan lagi. Udah ada satu set semuanya, termasuk manual pumpnya.
Nah, kita juga kasih corong itu sudah komplit dari ukuran 24 sampai 32. Jadi istilahnya kalau misalnya ukuran standarnya nggak bisa, itu dia tinggal pakai parts yang lainnya. Kita udah sediakan semuanya. Malah yang paling baru itu, kita udah sediakan corong namanya Nexus Fit. Itu bisa fleksibel untuk ukuran standarnya sih 28 sampai 32. Tapi sebenarnya kalau dari review orang-orang itu dari ukuran 21 sampai 32 pun nggak ada masalah, bisa tetap dipakai. Nah, kalau untuk ini kan tipe yang 7A dan 7A Lite. Ada lagi kita satu lagi namanya itu High Nim Breast Pump 7V. Ini bentuknya sedikit lebih besar, tapi tetap nggak gede-gede amat. Tapi meskipun begitu, ini adalah High Nim yang kekuatannya paling besar dan paling kencang. Setuju, setuju. Tuh, udah dicoba ya? Udah dicoba, itu keren banget. Nah, ini kekuatannya kalau misal 7A Lite kan 280 mmHg. Kalau ini itu 330. Oke, jadi kalau 7V ini 330 mmHg ya? Betul. Ya, okay. Jadi ini kalau kita lihat nih sebenarnya dia nggak tebel-tebel amat, jadi kecil kan sebenarnya. Nah, dia ini ada fitur itu sama isinya, lengkapan itu tetap kita kasih single sama double pump. Jadi istilahnya kalau mau single pump aja bisa, mau double pump pun nggak masalah. Emang sudah dalam fiturnya ini. Nah, selain itu di sini ada fungsi namanya speed, itu bisa mengatur ritme kecepatan dalam hisap. Jadi istilahnya kalau misalnya standarnya mungkin 28 kali hisap dalam 1 menit, kalau ditambah speednya itu bisa jadi 40 sampai 50 kali hisap dalam 1 menit. Oke. Nah, udah gitu dia di sini juga ada namanya fitur memory setting. Jadi itu istilahnya untuk bikin agar pumpnya itu dari massage ke ekspresi itu berpindah secara otomatis. Jadi istilahnya mamanya nggak perlu setting-setting ulang, jadi istilahnya bisa ditinggal. Dan ini pun sangat aman, karena kenapa? 30 menit dia langsung mesinnya mati sendiri. Jadi kalau misalnya mamanya ketiduran, istilahnya nggak apa-apa, dia nanti mesinnya akan tetap mati. Gitu. Dari High Nim sendiri memberikan garansi 2 tahun untuk semua produk High Nim Breast Pump kita. Jadi setelah 2 tahun itu selama, yang penting nggak pernah dibongkar atau kemasukan air, kita garansinya free. Gitu. Nah, ini mungkin aku boleh sharing 2 produk lagi. Aku boleh share screen ya? Ya, boleh. Silakan, Pak. Untuk host, minta izin untuk share screen dari Pak Yusar. Oke. Nah, ini ada lagi High Nim Carrier. Ini merupakan gendongan paling ringan di dunia. Jadi istilahnya nggak menambah beban orang tua ketika lagi menggendong anaknya. Ini yang desain itu dokter tumbuh kembang anak di Korea yang bisa ngangkat anaknya itu bobotnya sampai di atas 15 kilo. Tapi sesuai saran dokter, sebaiknya anak itu kalau di atas 15 kilo itu jangan sering digendong, soalnya nggak bagus buat tulang punggung anaknya itu, atau sama orang tuanya sendiri. Jadi istilahnya sebaiknya itu maksimum 15 kilo, lebih dari itu jangan. Sebenarnya sih bukan nggak bisa ya, tapi lebih ke arah untuk menjaga kesehatan, biar lebih bagus. Oke, nah yang paling canggih saat ini, itu kita ada satu produk namanya, sebentar. Nah, ini High Nim UV Sterilizer. Kalau ini kita bilang itu High Nim Smart View atau dikenal juga sebagai High Nim generasi ketiga. Oke. Nah, jadi istilahnya High Nim ini bisa dipakai untuk sterilkan semua perlengkapan bayi. Dari botol susunya, titernya, peralatan makan, itu kita bisa membunuh virus dan kuman hingga 99,99%. Nah, jadi istilahnya apalagi lagi di zaman COVID begini kan kemana-mana kalau kita habis pergi atau enggak mungkin ada dari luar gitu kan, kita juga bisa sterilin HP sama barang-barang yang kita bawa seperti dompet, HP, jadi istilahnya benar-benar dibersihkan dari virus dan bakteri. Nah, ini kita sudah bersertifikasi lengkap dan kita seperti ada FDA, juga udah kita masukin KTR atau Korea Test Lab, itu sudah ada. Dan kita juga satu-satunya yang punya sertifikat bisa sterilkan 9 botol sekaligus. Dan belum lama ini, kita juga mendapatkan sertifikasi resmi yang bisa membuktikan bahwa High Nim itu bisa menterminasi human coronavirus. Oke banget. Jadi emang
kita istilahnya semuanya izin-izinnya lengkap kan, soalnya kan namanya ini barang istilahnya untuk barang bayi ya. Kalau misalnya izinnya nggak lengkap kan kita juga nggak berani. Nah, makanya kita semua udah ada sertifikasinya dan emang sudah terbukti. Sebenarnya prinsip UV ini dipakai sama untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Jadi kita implementasikan di barang bayi agar lebih maksimal. Oke. Nah, yang paling baru kita ini ada namanya Hainim generasi keempat atau disebut juga sebagai New Classic Plus. Nah, ini bedanya sama yang ketiga, dia kalau kita lihat itu pintunya ketutup semua. Dia ada fitur tambahan, itu berupa namanya Smart Cleaning sama Smart System. Sebenarnya itu untuk merimain kalau UV-nya sudah mulai kotor, jadi istilahnya penggunanya itu bisa bersihin sendiri gitu. Nah, begitu dia juga sudah pakai lampu UV LED. Jadi lampu UV LED ini itu bisa bertahan istilahnya seumur hidup. Oke. Diganti. Jadi kan kalau yang mungkin sekarang banyak di market kan masih pakai lampu bolam. Biasanya lampu bolam itu kan diganti sekitar 1 tahun sekali. Nah, kalau UV LED itu udah nggak perlu. Kalau untuk kapasitasnya sendiri gimana nih, Pak? Bisa, misalnya kalau untuk botol bisa berapa botol nih, Pak? Kalau botol susu itu yang tipe white neck bisa muat 16 botol. Oke, banyak juga cuma ya. kalau Mams di sini mungkin agak bingung ya sama patokannya, gampangnya itu kita bisa masukin tuh 9 botol aqua yang 1,5 liter. Oh, banyak ya? Jadi emang kapasitas kita paling gede. Kadang-kadang emang dari luar mungkin kelihatannya kayak biasa aja, tapi sebenarnya kalau dibuka di dalamnya itu luas. Luas banget. Oke. Berarti tadi kenapa? Oh, ini tes fit. Nah, ini sertifikat kita yang bisa menterminasi human coronavirus. Jadi ini emang baru keluar di beberapa bulan lalu. Jadi udah official bisa terbukti. Ini sertifikat ini untuk yang Hainim UV ya? Betul, untuk yang Hainim UV. Oke. Mungkin ada lagi, Pak Yusar? Kalau dari aku itu aja sih. Oke. Nah, ini nih, sebelum kita memasuki yang 3 hadiah utamanya, kita sebenarnya juga ada 3 cooler bag ya dari Hainim dengan menjawab pertanyaan. Jadi, itu dia cooler bag-nya tuh lucu banget cooler bag-nya. Jadi untuk 3 cooler bag ini, jadi saya kasih caranya gini. Kita akan memberikan 3 pertanyaan, masing-masing dari Mami bisa cepet-cepetan nulis jawaban, hanya perlu 1 saja yang benar. Jadi saya pertanyaan nomor pertama, saya sebutkan. Pertanyaan 1 adalah A. Kita kasih waktu 20 detik maksimal, lalu nanti dari tim kami akan lihat siapa yang menjawab paling pertama dan paling benar. Lalu lanjut lagi, itulah pemenangnya. Lalu lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kita sebutkan lagi pertanyaannya, kita kasih waktu 20 detik lagi untuk menjawab. Habis itu nanti akan dipilih langsung lagi oleh admin siapa pemenang dari pertanyaan yang kedua. Lalu untuk yang cooler bag yang ketiga juga pertanyaan ketiga, dikasih waktu 20 detik lagi untuk menjawab. Kita akan pilih yang paling pertama menjawab dan paling benar. Yang penting paling pertama dan paling benar ya, Mam ya. Dan untuk semuanya menjawabnya itu adalah di kolom chat. Jadi tugasnya nanti akan, jadi cepet-cepetan nih tulis di chat. Begitu tahu jawabannya apa, langsung aja tulis. Sebelum saya kasih pertanyaan, saya mungkin akan mereview sebentar tadi apa aja sih yang udah dijelasin sama Pak Yusar. Dan untuk Mami semuanya, boleh ya di mute dulu supaya tidak ada suara-suara lain, supaya jelas nanti pertanyaannya. Tadi Pak Yusar sendiri kan sempat mereview 2 produk breast pump ya Pak Yusar ya. Betul. Ada 7A Lite dan 7V. Kalau breast pump yang 7A Lite itu tadi kecepatannya sampai 280 mmHg, dan kalau yang 7V itu yang paling kuat ya Pak ya, betul. 330 mmHg. Lalu tadi juga untuk UV sterilizer-nya juga Hainim itu sudah mendapatkan sertifikat yaitu bisa membunuh human coronavirus.
Dan tadi untuk gendongan itu disarankan tadi memang bisa dipakai untuk bayi yang baru lahir sampai 15 tahun ya. Disarankan 15 kilo, sorry. 15 kilo. Disarankan sampai 15 kilo. Why? Kenapa nggak di atas 15 kilo? Karena saran dari dokter itu kalau bayi di atas 15 kilo itu mungkin kurang baik untuk kesehatan tulang punggungnya ya, Pak Yusar ya. Oke, sekarang untuk admin dari tim SBH dan HINIM mohon diperhatikan masing-masing di kolom chat. Kita akan memulai pertanyaan pertama. Oke, Mami semuanya, saya harapkan semua di-mute semuanya dulu, biar tidak ada suara-suaranya, bisa fokus ke suara saya aja. Maaf mungkin kalau kurang merdu ya suaranya. Oke, pertanyaan pertama. Sertifikat HINIM UV yang terbaru, yang tadi sempat disebutkan Pak Yusar, itu apa? Wow, langsung. Kita kasih waktu 20 detik. 7, 8, 9. Wah, kesit-kesit ya. Oke, selesai. Oke, tim admin tolong dipilih ya. Jawabannya yang benar adalah bisa membunuh human coronavirus. Jadi yang merasa yang paling pertama dan juga mungkin yang paling benar, karena ini juga kadang-kadang ada yang paling cepat itu kadang-kadang juga tergantung sinyal ya Pak ya, kadang-kadang. Jadi, oke, jadi admin SBH dan juga HINIM bisa tolong langsung catat ya siapa pemenangnya. Oke, oh itu langsung tuh. Sasika Pretisa. Oh. Yang pertama ya. Coba kita lihat. Cepat sekali langsung. Ya betul, Sasika Presita. Selamat ya untuk Sasika Pretisa sudah mendapatkan satu color bag tadi dari HINIM yang coraknya warna pink lucu. Jadi untuk pertanyaan kedua dan ketiga, tolong sudah dulu ya, jangan ikutan. Kasih kesempatan untuk Mami yang lainnya. Oke, mungkin Mbak Rara mau ikutan, Mbak Rara? Aku pengen banget tuh sterilizer. Selama ini pakai merek tetangga soalnya. Kan karena buat kamera yang props kecil pasti kita masukin yang ini bisa ya, Pak Yusar ya? HP aja bisa loh, Mbak. Aku pakai karena kan nggak semua props tuh bisa dicuci air kan gitu. Jadi lebih praktis dimasukin ke UV sterilizer itu. Setuju. Kalau di UV kita itu dipakai juga buat makeup artist, fotografer, pakai juga barang kita. Itu pernah tuh kayak kuas-kuas juga aku masukin ke UV sterilizernya HINIM, juga kayak handphone. Kadang-kadang kan kita udah bersihin tapi kadang-kadang suka aduh nggak yakin, apalagi handphone kita sering bawa keluar kalau kita lagi ke pasar atau kemana, masukin aja. Itu udah jaminan pasti insya Allah aman. Apalagi tadi kan jadi tertarik pindah ke merek HINIM ya. Berarti oke nih. Oke, berikutnya pertanyaan kedua nih. Siap-siap ya Mam semuanya. Pertanyaan kedua. Berapa? Ayo. Berapa kekuatan daya hisap 7A Light dan 7V? Ayo ada 2. 7A Light berapa? 7V berapa? Aku tunggu deh. Jadi satu jawabnya langsung kedua-duanya ya. Tadi udah. 7A Light dan 7V. Udah banyak. Selesai. Oke, ayo silakan dengan tim admin. Oh ya, jawabannya benar adalah 7A Light itu 280 mmHg dan 7V adalah 330 mmHg. Oke, selamat kepada Ibu Mursilatun Mursi. Mantap. Oke, untuk Ibu Mursilatun untuk pertanyaan ketiga berikan dulu kesempatan untuk yang lainnya menjawab ya. Nah, makanya Mami nih, tadi ini ada yang bilang, aduh delay nih. Ayo coba jalan-jalan cari sinyal yang terbaik. Nih kesempatan yang ketiga nih, jangan sampai karena sinyal jadi telat cuma beberapa detik doang. Kalau boleh, sudah siap ya semuanya ya. Untuk pertanyaan yang ketiga.
kenapa gendongan bayi disarankan tidak digunakan untuk bayi di atas 15 kg? Oh. Ada standby. Selesai. Oke, jadi jawabannya adalah karena menurut kedokteran kalau bayi di atas 15 kg itu tidak baik kalau untuk digendong karena tidak baik juga untuk kesehatan tulang punggung. Oke, jadi untuk tim admin mungkin sekali lagi bisa di-recheck sebelumnya. Di-recheck sebelumnya untuk jawaban yang tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 mungkin bisa dirangkum siapa aja 3 pemenang. Ini soal tadi ada, saya juga sambil mau recheck juga ya, Mam ya. Bentar. Oke, tadi untuk dari tim mungkin boleh dicek untuk pemenang jawaban kedua. Soal tadi saya ini cek untuk Ibu Mursilatun jawabannya itu adalah yang pertama bukan 280 tapi 220. Jadi harus di-recheck lagi nih siapa pemenangnya. Oke, sambil nunggu dari tim Hainim dan SBH untuk merangkum semua pemenang, 3 pemenang tadi. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol ya Pak Yusar ya. Boleh. Nanti nih kita mungkin mau mention juga nih, tadi kan sudah kita bagi-bagi 3 cooler bag kan. Nanti untuk door prize-nya lagi kita akan mengundi 1 breast pump 7A ya Pak Yusar ya. Dan juga 2 cooler bag. 2 cooler bag ini masih yang sama juga ya? Oh, tuh. Masih sama, tujuannya seperti ini, berinisiatif. Keren banget. Dan juga 2 cooler bag. Jadi ada 3 pemenang. Jadi pertama kita akan mengundi dari yang hadiah terkecil dulu, yaitu 2 cooler bag dulu, 1 cooler bag untuk 1 pemenang, 1 cooler bag untuk 1 pemenang, dan juga door prize utamanya yaitu setelah itu baru yang terakhir 1 breast pump 7A. Dan sistemnya ya nih, Mam, nanti kan akan ada dari tim kami yang akan pakai sistem lah, itu udah diacak. Jadi semua yang sudah daftar sudah dimasukin semuanya ke input datanya, lalu diacak, lalu akan keluar namanya. Begitu merasa nama mama keluar, langsung klik di bagian chat, raise atau saya, ketik saya. Raise hand atau ketik saya kapital semua kalau boleh. Jadi supaya kami melihat bahwa memang yang pemenangnya itu hadir dan sesuai namanya dengan yang ada di layar monitor. Apabila kita tunggu, kemungkinan saya hanya menunggu 5 detik, kurang lebih. Kalau misalnya dari pengumuman sampai 5 detik ke depan, saya panggil namanya 5 kali dan tidak ada raise hand atau tulisan kata saya, jadi kami anggap bahwa maminya mungkin sudah leave room. Jadi ada kesempatan untuk mami yang lainnya. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang mami jangan sampai melewatkan sesi akhir. Pokoknya bertahanlah sampai sesi akhir. Oke, jadi ini aku tunggu nih dari adminnya mungkin sudah adakah 3 namanya? Aku belum melihat nih namanya nih. Tenang ya, yang mungkin tadi kalah cepat karena sinyal atau apa, siapa tahu aja rezekinya nanti nih abis ini di pengundian kan, karena kan memang ini pas di pengundian nih fair game banget nih, cepet-cepetan apa acakan dari sistem ya. Oke. Oh, ada lagi nih. Pak Yusar, ada yang ngomong kalau yang dapat boleh dong kirim voucher potongan buat beli Hainim.
Saya sih hanya ini aja menyampaikan kemauan mama di sini aja Pak Yusar. Boleh. Nanti kita juga tanggal 17 Agustus lagi ada promo di Tokopedia. Nanti boleh coba cek di official account kita. Mungkin bagi yang belum menang, langsung dapatkan promonya aja di sana, boleh. Oke, sebentar ya. Aku lagi menunggu nih dari tim adminnya supaya takutnya tidak ada tebrukan nama. Sudah adakah? Dari Bu Inggit bilang, promonya 70% ya, Pak. Langsung diaminin tuh semuanya. Semoga bisa itu kasih promo segitu ya. Makanya di stay tune terus di IG kita juga gitu. Iya. Karena ada promonya juga istimewa. Kemarin sempat sih ada 70% lebih. Sekali 1 hari doang. Ada emang loh, aku sendiri kan pengguna breast pump Hainim ya. Itu aku pakai untuk 2 anakku. Nomor 4 sama nomor 5. Yang nomor 4 kan sampai 18 bulan. Yang nomor 5 nih masih berjalan. Itu masih oke loh. Daya hisapnya tuh masih oke. Aku pakai yang masih 7S ya, yang tabung. Itu oke banget. Kita punya pump itu kan hospital grade, jadi emang kalau perawatannya bener, itu mesinnya awet, dia nggak bakal mengurangi daya hisapnya. Iya, aku juga pernah nyoba sih itu yang 7V-nya juga itu banget ya. Kencang banget juga sih kalau buat traveling, enak, nggak terlalu berat juga. Apalagi yang 7A Lite-nya, aduh itu ringan banget. Seakan-akan kayak nggak bawa itu, breast pump gitu, saking ringannya, bisa disempilin di tas kecil mami-mami semuanya. Oke, mungkin kita sambil bentar ya. Oh, ini lampunya kapan? Ada yang nanya tuh. Lampu UV itu sebaiknya sih disarankan 1 tahun sekali ganti lebih bagus standarnya ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya sih untuk tahan lampu sendiri itu 5 tahun bisa dipakai, nggak masalah. Oke, ini udah ada nih. Jadi yang kedua itu, mohon maaf, jadi untuk yang kedua pemenangnya atas nama Nisa. Tadi kan karena yang pertama itu kan sempat salah tuh dia, Mami jawabnya 220 ya. Jadi direvisi untuk pemenang tadi keduanya, Ibu Nisa selamat. Lalu untuk yang ketiganya, Ibu Tia Restami. Selamat Bu Tia Restami. Yeay, aku menang. Iya, menang, Bu. Selamat ya. Jadi yang pertama itu aku belum catat tadi yang pertama. Jadi pokoknya selamat untuk 3 pemenang. Cooler bag nanti akan dihubungi oleh admin untuk lebih lanjutnya lagi. Dan sekarang yang saat ditunggu-tunggu, kita akan istilahnya menentukan siapa pemenang 3 door prize utama. Ada 2 cooler bag juga dan 1 breast pump 7A dari Hainim. Silakan host langsung mainkan. Mami tetap stay tune ya, Mam. Jangan keluar dulu live. Tuh, udah ada tuh kan data-datanya. Oke, kita mulai ya. Untuk hadiah yang pertama ini masih cooler bag. Yang tadi motifnya pink-pink lucu dari Hainim. Silakan. Ya, boleh dimulai. Ini sudah. Oke, selamat. Nih, musiknya kayak. Oke, untuk yang pertama yang mendapatkan 1 cooler bag lagi, itu Ibu Dwi Widyasari. Apakah ada? Bu Dwi Widyasari 2. Bu Dwi Widyasari 3. Bu Dwi Widyasari 4. Terakhir ya nih, saya panggil kalau tidak menyaut raise atau saya, itu kita akan mengundi lagi nama lain.
Yang terakhir, Bu Dwi Widiawati Sari 5. Dwi Widiawati Sari 5. Oke, kayaknya nggak ada. Berarti kita harus pick another name. Jadi belum ada pemenang ya untuk yang... Oke, start. Ya, sayang banget. Hangus kan? Ayo, jadi jangan sampai leave room dulu nih. Selamat. Oke, selamat untuk Budika Okfilia. Ayo, Budika. Oh, ada. Yeay, selamat. Saya langsung. Saya. Selamat Budika mendapatkan 1 cooler bag dari Hainim. Congrats. Oke, berikutnya. Sekarang kita masih mengundi 1 cooler bag terakhir sebelum yang utamanya nih, breast pump 7A. Ayo semuanya coba langsung pada berdoa mungkin. Ya, boleh start. Ibu Pinkan Petrasia. Ini yang tadi nanya-nanya deh ini kayaknya. Bu Pinkan Petrasia 1. Oh, langsung saya. Bener ya? Tadi Ibu yang nanya tadi ya dengan Dokter Sandi. Ibu Pinkan ini kalau nggak salah. Oh, bukan. Sorry, bukan. Tadi ada pertanyaan banyak juga dari Ibu Pinkan tadi tidak terpilih. Selamat ya, Bu Pinkan Petrasia mendapatkan 1 cooler bag dari Hainim. Oke, ini hadiah utamanya nih, breast pump 7A. Semoga mami-mami di sana yang jadi tercantum namanya selamat, dan mungkin yang belum terpilih ya namanya mungkin belum rezeki yang mami yang terpilih, jadi mohon legowo. Mohon saya jangan dibully di chat room, maafkan juga. Oke, boleh langsung pick another name. Start. Bismillah. Oh, selamat. Mami Fani Wijaya, masih adakah? Mami Fani Wijaya 1. Mami Fani Wijaya 2. Ah, ada. Wow. Boleh dong, tolong di-unmute dong. Halo, Mam Fani, selamat ya. Halo, Mam. Halo, makasih. Sampai gemeteran nih. Mam Fani Wijaya, posisinya di mana nih, Mam? Di Jakarta. Oh, oke. Memang lagi menyusui atau lagi hamil? Lagi hamil anak kedua. Oh, berapa bulan nih, Mam? Ini udah masuk ke 19 minggu. Oh, selamat ya. At least bucket list-nya sudah terpenuhi ya. Iya, dengan terima kasih hadiah. banget. Iya, lucu sekali. Ini anak pertamanya cowok ya? Iya, betul. Aduh, selamat ya. Mungkin terima Pak Yusar, kasih, silakan Pak Yusar. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Ibu Fani Wijaya? Selamat ya Bu untuk sudah terpilih sebagai pemenang breast pump-nya nih langsung. Iya, terima kasih Pak. Moga-moga lahiran lancar ya. Nanti kalau ada kendala atau bingung cara iya. pakai produknya, info kita aja. Service center kita sih bantu. Iya, kebetulan saya juga pakai ini sih UV-nya Hainim. Wih. Mantap. Berarti emang jodohnya ya. Berarti kan karena udah ada UV, terus sekarang udah dapat breast pump, berarti tinggal melengkapi carrier-nya aja ya Bu Fani ya. Iya. Oke, selamat ya Bu Fani Wijaya. Makasih, jadi saya akan review lagi untuk pemenang door prize utama kita breast pump 7A dari Hainim. Selamat kepada Ibu Fani Wijaya. Lalu untuk cooler bag-nya tadi ada Ibu Dika dan Ibu Pinkan. Selamat. Lalu tadi juga ada yang tadi 3 pemenang pertanyaan tadi itu dengan Ibu Sasika, Ibu Nisha, dan Ibu Tia Restami. Selamat juga mendapatkan cooler bag dari Hainim. Lalu juga ada 3 penanya yang menanyakan pertanyaan ke Dokter Sandi mendapatkan 3 voucher Mama Rara Ismam yang masing-masing senilai 300.000. Itu Ibu Tania Kristanti, Ibu Paramita, dan Ibu Agatha. Selamat juga. Nanti akan dihubungi oleh bagian admin. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Hainim. Terima kasih Pak Yusar sudah meng-create webinar ini, dan pasti mami-mami semuanya juga
menambah ilmu ya, bertambah sekali ilmunya, sharingnya. Dan juga terima kasih Mbak Rara, terima kasih Dokter Sandi atas waktunya. Mungkin kita mau foto dulu kali ya, sebentar. Saya yang foto nih berarti ini. Yang mami-mami semuanya mungkin ayo dong tunjukkan mukanya biar saya langsung cap screen. Bentar ya, saya juga ada ini, saya ada pendamping yang bagian cap screen juga. Bentar ya. Pokoknya ayo tunjukkan mukanya, senyum yang terbaik, buka masker sedikit lah. Atau pakai masker juga boleh lah. Sekarang kan lagi new itu ya. Oke. Bu Tia, baru kelihatan mukanya Bu Tia. Ayo semuanya dibuka. Ini karena di komputer saya terbagi 2 slide, jadi kita akan fotonya totalnya per slide 2 kali. Jadi ini siap-siap dulu ya. Semuanya pokoknya. Siap ya, saya hitung 3, 2, 1, cheese. Oke. Tunggu sebentar. Next berikutnya. Oke, untuk bagian admin juga boleh ya, di foto juga. Halo Ibu Dika, semuanya, ayo tunjukkan, Ibu Tania, tunjukkan senyumannya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Tadi Bu Dika tuh baru apa kelihatan itu mukanya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oh, ada Bu Nisa, ada Bu Tia. Ini ada Bu Jessica, terima kasih. Saya mungkin, sorry nggak bisa sempat saya hai satu-satu, tapi terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga untuk semua speaker kita. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya sharing ilmu. Sekali lagi kepada Dr. Sandi, Mbak Rara, dan Pak Yusar. Jadi nanti untuk apabila Mama masih ada pertanyaan, mungkin bisa langsung DM langsung, entah ke Dr. Sandinya, atau untuk Mbak Raranya, atau mungkin ke Hainimnya apabila mau nanya-nanya, promo apakah, terus kira-kira cocok untuk saya seperti apa, dan selebihnya bisa langsung menghubungi masing-masing 3 IG dari speaker kita. Oke? Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali Hainim atas mengkreatkan webinar hari ini, persiapan hamil dan melahirkan di masa pandemi. Hainim, Smart Care, saya Astrid, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.